Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia membuat laporan membaca buku dalam kegiatan literasi buku. Buku yang akan kami literasi adalah buku yang berjudul Kisah Nyata 25 Nabi dan Rasul. Buku ini adalah buku non-fiksi karena diangkat dari kisah nyata 25 Nabi dan Rasul. Buku ini disusun oleh M.B. Rahimsyah, layout Lia Print, desain cover D5 Desain, diterbitkan oleh D5 Solo. Buku ini memiliki 112 halaman, tinggi dan lebarnya 20 x 13 cm dan memiliki ketebalan 3 cm. Buku ini menceritakan perjalanan 25 Nabi dan Rasul seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Di sini saya akan mengambil salah satu kisah, yaitu kisah Nabi Muhammad. Ada banyak peristiwa penting yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, mulai dari kelahirannya, menikah, kala berdakwah, hingga wafat. Dalam beberapa sirah nabawiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Akan tetapi Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh seorang ayah. Setelah Nabi lahir, Nabi Muhammad diserahkan pada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Di usia 6 tahun sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun sang kakek wafat. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya bernama Abu Thalib yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang cantik dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Hikmat yang dapat kita ambil dari kisah para nabi dan rasul adalah dapat dijadikan contoh dan suri tauladan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sikap dan perilaku para nabi dan rasul. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan diwajibkan wahyu tersebut disampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul diangkat Allah untuk berdakwah
memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala surga, serta memberi peringatan dan ancaman kepada mereka yang durhaka, kafir dan munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di dalam neraka. Kesabaran, ketabahan, dan keteguhan para nabi dan rasul dalam berjuang patut diteladani oleh umat pada zaman ini. Mungkin segitu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.